Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Basis UB proaktif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk warga di sekitar kampus melalui berbagai program produktif. Saat ini menurut Direksi Basis UB Muhammad Khoiru Rusdi, Basis memiliki program pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, program sosial hingga kesehatan. Program tersebut memiliki sasaran yang berbeda untuk warga di sekitar kampus. Dalam pelaksanaannya, Basis bekerja sama dengan pemerintah setempat agar kegiatan tersebut dapat tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat. Program Basis UB tidak hanya berkutat di dalam kampus namun juga tersebar bagi masyarakat di sekitar kampus. Saat ini Basis memiliki program untuk penerima zakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial hingga kesehatan. Dalam bidang ekonomi, Basis menyalurkan bantuan permodalan dan pendampingan usaha bagi para penerima zakat di sekitar kampus dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Hal ini dilakukan agar program pemberdayaan ekonomi dapat bersinergi dengan program pemerintah dan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Ini ada beberapa momen ya, salah satunya adalah seperti saat puasa Ramadan ini dan juga beberapa kegiatan dalam rangka Hari Besar Islam itu juga selalu kita berikan ya. Baik itu kegiatannya dalam bentuk pembagian sembako, bantuan untuk yatim piatu, sunatan massal dan juga pengaktifan dari UMKM yang ada di sekitar Universitas Brawijaya ini. Apa saja jenis bantuan yang diberikan, Pak? Bantuan yang kita berikan salah satunya adalah kalau di masyarakat miskin biasanya kita dalam bentuk sembako, untuk yang UMKM biasanya kita dalam bentuk permodalan dan juga bantuan-bantuan alat-alat produksi. Dan untuk yatim piatu biasanya kita berikan dalam bentuk beasiswa dan juga paket-paket pendidikan. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat di sekitar kampus, sehingga mereka menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam bidang ekonomi dan sosial. Pemirsa, program santunan dari Basis UB kepada janda dan lansia di sekitar kampus merupakan program yang tepat. Hal tersebut disampaikan oleh pengasuh pesantren mahasiswa Tanwirul Afkar Kiai Haji Ahmad Muwafiq Saleh pada kegiatan Basis UB yang berlangsung di KPRI UB. Menurut Muwafiq, anak yatim dan janda sebagai bunda yatim merupakan pihak yang membutuhkan uluran tangan dari warga muslim lain untuk membantu kehidupan sosial ekonomi mereka. Langkah Basis UB sangat tepat dengan memberikan perhatian kepada janda dan juga anak yatim. Santunan Basis UB kepada yatim dan janda merupakan program yang tepat sasaran di bulan Ramadan. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, janda dan anak yatim merupakan pihak yang rentan secara ekonomi sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk lembaga amil zakat. Melalui santunan tersebut, anak yatim dan janda diharapkan dapat menjalani bulan Ramadan dengan memiliki kebutuhan minimal bahan pokok untuk keseharian. Pada bulan yang penuh berkah ini, para janda dan anak yatim diharapkan dapat bergembira karena memiliki kebutuhan pokok. Untuk menyantuni janda-janda para yatim. Karena kelak insya Allah bersama dengan Rasulullah di sorga. Sebab Rasulullah adalah orang yang sangat penyantun dan memberikan perlindungan kepada para janda armalah, kata Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Dibai. Oleh karena itu, apa yang hari ini misalkan diberikan oleh Basis UB adalah menyalurkan dari zakat yang dimiliki oleh seluruh karyawan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Semoga ini menjadi keberkahan dan kelak
menjadi saksi di hadapan Allah. Bazis UB memiliki program santunan rutin yang dilakukan secara periodik baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pemirsa, Badan Amil Zakat Infak Sedekah atau Basis UB menyalurkan paket sembako untuk karyawan yang berada di Universitas Brawijaya. Sebanyak 277 paket sembako diberikan kepada mereka yang berasal dari berbagai unit kerja. Dalam sambutannya, Dewan Syariah Basis UB Profesor Soleh Hadi Pramono mengatakan pembagian paket sembako ini merupakan bentuk kepedulian dari warga UB untuk warga UB lainnya. Dalam bulan Ramadan ini, Basis UB membagikan paket sembako tidak hanya pada pihak luar yang membutuhkan, namun juga kepada internal warga UB dari berbagai unit kerja. Paket ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi warga UB dalam menjalankan ibadah puasa. Pembagian paket sembako dari Basis UB tidak hanya diberikan kepada pihak luar, namun juga warga internal UB yang membutuhkan. Bazis membagikan 277 paket sembako kepada karyawan UB sebagai bentuk kepedulian saling berbagi dari UB untuk warga UB. Paket sembako tersebut merupakan salah satu program Bazis secara internal untuk membantu karyawan yang membutuhkan. Paket sembako diberikan kepada karyawan bagian keamanan, kebersihan, office boy, dan unit kerja lainnya. Diri ini dilatar belakangi adanya suatu kepedulian kebersamaan dari warga UB untuk warga UB. Jadi warga UB dari kalangan dosen maupun dari kalangan teknik yang memang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat dan mempunyai suatu keinginan untuk menyalurkan zakatnya lewat basis, maka Basis akan mengelola sesuai dengan norma yang berlaku siapa yang berhak untuk menerima zakat infak dan sedekah. Tapi pada prinsipnya adalah dari UB kembali ke UB, meskipun tanpa mengecualikan adalah memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar UB, karena beliau adalah juga bagian daripada UB untuk kelancaran kegiatan aktivitas pendidikan yang ada di UB. Jadi pada siang ini kebetulan tepat pada bulan Ramadan ada suatu kegiatan siar Ramadan bagi Basis ya, yang dilaksanakan dalam bentuk penyerahan bantuan sembako kepada pegawai UB golongan 1 dan golongan 2 yang memenuhi asnaf ya, siapa yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian jumlah paket yang dibagikan pada hari ini adalah sebanyak 277 pegawai. Kemudian nilainya adalah Rp200.000. Kemudian pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap sekarang ini sudah saya sampaikan jumlahnya 277, yang insya Allah mungkin ada tambahan-tambahan lagi, mungkin akan dilaksanakan pada hari-hari berikutnya. Sebelumnya, Basis UB juga memberikan paket sembako kepada lansia, janda, dan anak yatim yang berada di sekitar kampus UB. Pemirsa, dosen vokasi UB kembali menorehkan prestasi nasional. Dimas Fakrudin, dosen desain grafis, berhasil lolos dalam 5 besar Lomba Logo Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dimas menjelaskan lomba tersebut diikuti oleh anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia dan juga masyarakat umum. Dimas membuat karya logo yang diikutkan dalam lomba tersebut. Setelah melalui kurasi ketat dan panjang, dari 500 peserta, logo buatan Dimas masuk dalam 10 desain utama. Selanjutnya desain tersebut dipilih menjadi 5 desain logo yang saat ini dipublikasikan kepada masyarakat, termasuk logo karya Dimas Fakrudin. Melalui website IKN saat ini 5 logo tersebut dapat divoting oleh masyarakat sesuai dengan pilihan yang disukai.
Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar Lomba Desain Ibu Kota IKN bersama dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Melalui lomba tersebut terjaring sekitar 500 karya yang kemudian dikurasi dengan cukup panjang dan ketat. Dari hasil kurasi, terpilih 10 desain utama yang kemudian diserahkan oleh Otorita IKN kepada Presiden Jokowi untuk dipilih 5 besar. Salah satu dari 5 karya yang dipilih adalah hasil karya Dimas Fahrudin, dosen vokasi UB. Karya tersebut saat ini sudah dipublikasikan melalui website IKN agar warga masyarakat dapat ikut memilih. Logo Ibu Kota Nusantara atau IKN yang saya ikuti itu memang terselenggara dari kerjasama antara Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI dengan Kementerian OIKN dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, prosesnya sendiri sebenarnya melalui kurasi yang cukup panjang dari sekitar ada 500 peserta, 500 desainer yang mendaftar untuk tergabung dalam sayembara logo ini. Namun yang mendaftar itu juga selain dari umum, kebanyakan mayoritas memang dari member atau anggota dari ADGI. Dari sekitar 500 desainer yang mendaftar, kemudian oleh tim kurator dipilih menjadi 10 desainer utama yang yang bisa atau yang ikut andil dalam perancangan identitas visual IKN. Kemudian dari 10 desain tersebut diberikan kepada pihak Kementerian OIKN, kepada Otorita OIKN dan kementerian terkait dan juga Jokowi untuk dipilih menjadi 5 desain yang nantinya yang sekarang ini dipublish ke masyarakat untuk dilakukan proses voting, dan saya termasuk ke dalam salah satu dari 5 desainer yang terpilih tersebut. Karya Dimas Fahrudin membuktikan kualitas dosen vokasi UB tidak hanya berkutat pada dunia pendidikan, namun juga memiliki kapasitas desain secara nasional. Pemirsa, dalam merancang logo Ibu Kota Nusantara atau IKN, Dimas yang juga dosen vokasi UB mengambil inspirasi dari Tridaya Cipta Rasa dan Karsa yang dipadukan dengan daya guna untuk menunjang keberlanjutannya. Dimas mengatakan selain itu terdapat 3 filosofi dalam desainnya, yakni menanam, merawat, dan mengolah. Ibu Kota Nusantara menurut Dimas merupakan hal baru yang ditata dengan mengedepankan keseimbangan alam dan dinamika sebuah ibu kota yang dinamis. Untuk itu 3 unsur Cipta Rasa Karsa menjadi inspirasi utama yang dikolaborasikan dengan daya guna keberlanjutan IKN untuk masa depan. Dimas Fahrudin mengambil inspirasi Tridaya Cipta Rasa Karsa dalam desain logo Ibu Kota Nusantara yang masuk dalam 5 besar nasional. Selain Tridaya, Dimas menambahkan unsur daya guna sebagai bentuk keberlanjutan atau kesinambungan dari IKN untuk masa depan. Ibu Kota Nusantara merupakan konsep yang dibangun baru dengan mengedepankan keseimbangan alam. Kota ramah lingkungan dengan mengadopsi teknologi. Hal tersebut kemudian digambarkan oleh Dimas dengan menggunakan konsep tridaya dan daya guna dengan filosofi menanam, merawat, dan mengolah. Yang saya rancang konsepnya memang menitik beratkan pada proses begitu, pada sinergi keberlanjutan. Jadi memang selaras dengan IKN, bagaimana konsep ibu kota negara itu dirancang menjadi ibu kota yang ramah dengan alam dan segala macamnya. Proses rancangan ide untuk logo dan identitas visual yang saya rancang juga tidak lepas dari situ. Secara visual saya mengambil konsep tridaya, yaitu Cipta Rasa Karsa yang sudah ada di Nusantara begitu. Dari 3 proses ini, Cipta Rasa Karsa itu kemudian saya wakilkan karena IKN juga butuh proses lama untuk benar-benar berjalan dan terbentuk secara masyarakatnya itu di tahun 2045. Jadi saya merancang logo saya menjadi secara konsep ada 3 fase. Yaitu fase pertama fase cipta, yaitu bagaimana IKN ini
IKN ini mampu dikenal terlebih dahulu, begitu kan? Kemudian Desain Dimas Fakhrudin saat ini menjadi salah satu dari 5 desain logo Ibu Kota Nusantara yang sedang disosialisasikan kepada masyarakat untuk dipilih satu sebagai desain terpilih. Masyarakat dapat mengikuti dengan memilih salah satu desain melalui website IKN. Pemirsa, tren busana muslim kian variatif dengan mengkolaborasikan kain Indonesia dengan desain negara lain. Salah satunya diluncurkan oleh Andi Sugi dengan menggandeng Helvi Roshid yang merupakan pembatik asal Probolinggo. Dengan racikan kreatif, Andi Sugi menampilkan busana tema Maroko dengan kombinasi batik sebagai alternatif busana Idul Fitri 2023. Mengambil konsep simple, Andi menonjolkan potongan tanpa bentuk dengan kombinasi outer sehingga menjadi busana yang praktis untuk Hari Raya Idul Fitri. Baju tema Maroko sebagai busana lebaran tidak terpaku dengan material bahan dari Maroko, namun dapat dikombinasikan dengan batik Indonesia. Hal ini yang menjadi tema dari desain Andi Sugi yang dipamerkan dalam sebuah pagelaran di salah satu mal Kota Malang. Kombinasi dengan batik dari Probolinggo ini mengedepankan desain yang simple dengan potongan tanpa bentuk sehingga praktis dalam pemakaian namun tetap stylish. Kombinasi dengan batik juga merupakan langkah maju dari desainer Indonesia untuk mengenalkan beragam kain Nusantara dalam berbagai desain baju yang bernuansa global. Koleksi saya yang berikutnya adalah waktu di-show-kan oleh model profesional, kan hari ini saya ada 2 nih. Supermodel, yaitu model-model kelas atas atau lawas. Nah, ada juga yang model-model bisa dikatakan model profesional. Untuk yang model profesional bisa dikatakan mengeluarkan koreksi kurang lebih seperti Maroko dan sebagainya. Tetap cuttingannya adalah cuttingan loose, eyeline, dan tidak berbentuk sama sekali dan mengandalkan outer juga. Dan ini saya kerjasama dengan rekan saya, kakak saya, yaitu Helvi Roshid. Beliau adalah desainer batik tulis, dan saya kombinasi dengan beberapa line dari beberapa bahan-bahan sehingga jatuhnya itu seperti layering, terus kemudian total looknya masih bisa dipakai untuk all occasion. Busana tema Maroko ini menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan bersama keluarga selama perayaan Idul Fitri. Pemerintah Kota Malang mendorong kepada pengusaha pusat perbelanjaan untuk mengangkat produk UMKM dengan menyediakan stand bagi pelaku UMKM agar dapat berjualan di mal. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Dr. Eko Sri Yuliadi menjelaskan saat ini pihaknya akan melakukan MOU dengan APPBI agar menyediakan stand gratis bagi pelaku UMKM di mal. Dengan keberadaan produk UMKM di pusat perbelanjaan, diharapkan UMKM tidak selalu identik dengan produk pinggir jalan, namun dapat juga menyasar kepada segmen yang lebih baik. Pelaku UMKM didorong agar dapat naik kelas melalui kerjasama dengan pengusaha pusat perbelanjaan. Hal ini menjadi upaya Pemkot Malang agar produk UMKM tidak identik dengan usaha pinggir jalan, namun mampu menyasar segmen yang lebih baik. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggandeng pusat perbelanjaan yang tergabung dalam APPBI Cabang Malang agar mereka menyediakan stand bagi pelaku UMKM secara gratis. Dan kemudian terkait dengan UMKM, kami dari pemerintah kota akan selalu berupaya bekerja keras untuk meningkatkan bahwa UMKM ini harus naik kelas. Salah satunya kita harus merubah mindset bahwa UMKM ini tidak hanya di pinggir jalan, tetapi sudah bisa masuk mal, hotel, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kolaboratif antara pengusaha dan pemerintah kota. Pak, mungkin lebih konkretnya nanti kolaborasinya seperti apa? Mendengar kan ada stand yang dia kalau sewa itu memang mahal lah. Mungkin
pendampingan Jadi ini sudah kami diskusikan, nanti dari APBI akan kita membuat satu MOU dengan pemerintah kota, karena ini Diskopindah. Nantinya di setiap mall akan menyediakan satu tempat space untuk UMKM, dan situ nanti tidak sewa, nanti mungkin hanya servis cas atau lampu dan sebagainya. Yang pasti biayanya tidak memberatkan bagi para pelaku UMKM. Dan ini pemerintah akan selalu mendorong bahwa pengusaha, perbankan, siapapun yang peduli terhadap UMKM nanti akan kita sebut sebagai sahabat. Pemkot mendorong agar pengusaha bersedia menjadi sahabat UMKM dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menjual produk UMKM kepada segmen yang lebih baik. Pemirsa, Ramadan merupakan sebuah bulan yang memiliki banyak kemuliaan seperti dilipat gandakan pahalanya, baik ibadah sunnah maupun wajib. Dr. Kiai Haji Isro Kunajah, MAG, menjelaskan bahwa siapapun orang yang menjalankan ibadah puasa sebagai bagian dari komitmen dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata hanya berharap ridhonya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Selain itu, dengan adanya pengalaman spiritual dari setiap pribadi masing-masing yang mampu menundukkan nafsu dari haus dan juga lapar. Tidak hanya itu, setiap muslim berbondong-bondong melakukan berbagai hal terkait dengan kebaikan dibandingkan pada bulan lain selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berbagai kemuliaan. Pada bulan ini, setiap kegiatan yang positif akan mendapatkan pahala. Selain itu, Allah juga tidak memberikan rezeki yang sama pada setiap manusia. Dalam hadis juga disebutkan, Allah juga membeda-bedakan manusia dalam hal mencari rezeki. Pada bulan Ramadan ini, diharapkan sebagai seorang muslim melakukan sedekah kepada sesama muslim yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut dikarenakan setiap muslim harus saling membantu antara muslim satu dengan yang lainnya. Sedekah merupakan sebuah komitmen setiap muslim untuk bekal hidup setelah meninggal. Lagi kuasa semata-mata hanya berharap ridhonya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka seberapapun usia kita dan seberapapun amal kita, rayaknya kita sedikit boleh tersenyum untuk menggapai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.